Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Datang di hadiratnya, datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Dia siapkan yang terbaik, yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari saudara sendiri nyatakan kepada Tuhan. Datang di hadirat-Nya, datang di hadirat. Kami menyembah di altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa semua doa dan permohonan kami, sebab kami tahu Engkau yang pedulikan hidup kami Tuhan. Mari nyatakan iman saudara. Dia mengerti semua masalahku. Amin Tuhan. Yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya.
Sebelum kita memasuki untuk hari-hari selanjutnya di tahun 2026, mari kita introspeksi diri. Jikalau ada pikiran, rencana, iman kita, dan semuanya yang sudah menyimpang, lebih baik kita perbaiki dalam minggu ini. Supaya di awal itu benar, maka Tuhan akan menuntun kita langkah-langkah selanjutnya. Namun tetap di tengah perjalanan, tetap waspada. Karena iblis bisa menyerongkan jalan kita melalui sakit hati, kekecewaan, ambisi, amarah, iri hati, dan sebagainya. Sebab itu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang di luar sepengetahuannya. Semua di dalam kehendaknya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, di mana kami boleh berkumpul, kami boleh Tuhan ibadah, mengabdikan diri kami, memberikan hati kami untuk firman-Mu, supaya hati kami boleh menjadi tempat perbendaharaan firman-Mu, boleh menjadi tempat di mana Engkau tinggal, mengemudikan hidup kami, menuntun, memimpin kami, supaya sifat kami yang mau-maunya sendiri, Tuhan, sifat kami yang tidak pernah mau ngalah, sifat kami yang selalu mau menang sendiri, sifat kami Tuhan yang selalu bicara kurang ramah, dengan penuh dengan hal-hal yang tidak menyukakan, kurang damai sejahtera, tidak ada sukacita, bahkan kasih sudah mulai meredup. Tuhan, buat supaya kami kembali untuk menata melalui firman-Mu. Karena Engkau yang berdaulat, kami serahkan hati kami ke dalam tangan Engkau. Sucikan, kuduskan kami semua oleh firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang dalam perjalanan, mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang masih berlibur atau yang lainnya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menyertai, memberkati mereka, memberikan hikmat, supaya pada hari Minggu ini mereka beroleh firman yang tepat, yang baik, untuk menuntun mereka di jalan yang benar. Supaya mereka bukan hanya mendengarkan firman, tetapi firman-firman yang dari bercampur dengan dunia dan yang tidak baik, tetapi kami ingin supaya firman itu murni dari Tuhan dengan hati yang suci. Memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami semua. Bahkan juga keuangan kami, kesehatan kami, karir studi kami. Bahkan hidup kami Tuhan yang berantakan, yang tidak teratur, yang sembarangan, kami boleh berjalan tertib karena firman-Mu. Sehingga Engkau memberkati segala pekerjaan kami, memberkati segala usaha karir kami, dan Engkau Tuhan menyertai kami, menyembuhkan, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menciptakan masa depan, menciptakan kami menjadi manusia baru di tahun 2026 yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Happy New Year. Silakan duduk saudara. Sambil duduk kita akan membacakan yaitu Mega Project Karakter Kristus. Hari ini kita akan bicara tentang hari Kamis. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita tahun ini kita ada yang namanya resolusi, yaitu tahun 2026. Supaya kita menjadi sahabat Allah dengan karakter Kristus tentunya. Tetapi kita juga tahu bahwa pada tahun 2026 ini kita perlu punya ketulusan hati, kemurnian hati. Supaya kita berdoa, ibadah, semuanya kepada Tuhan itu dengan tulus hati. Kenapa kalau kita melihat banyak orang setia, tetapi kesetiaan mereka ada yang tidak taat. Terjadilah mungkin pengkhianatan. Tapi juga kalau kita lihat setia
kalau campur ketaatan, ketaatan itu juga bisa tidak tahan lama. Karena mungkin gangguan, kecewa, sakit hati, mungkin dibayar atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya, dari satu pekerjaan, sesuatu terus kita ditawarin pekerjaan yang lebih bagus dan orang ini tahu supaya kita menjauh dari Tuhan. Ditawari lebih bagus, lebih baik, akhirnya kita ambil. Lah itu namanya kalau kita lihat taat itu akan hilang juga. Tetapi kalau dicampur dengan dasar ketulusan dan kemurnian hati, maka ketaatan itu akan berumur panjang. Dan tentunya setia itu berharga. Kenapa? Karena setia itu disertai ketaatan dan ketulusan. Bukan cuma setia saja. Sebab itu banyak juga kalau kita melihat orang yang setia di gereja atau setia dalam hal banyak hal, tetapi kerap kali mereka tidak pernah taat kepada firman Allah. Contohnya mungkin di dalam gereja suka berkelahi, mungkin juga suka gosip, mungkin juga suka macam-macam lah, hutang piutang dan semuanya. Itu yang kita harus perhatikan supaya kita ini menjaga gereja itu kemurnian supaya orang mengandalkan Tuhan semuanya. Supaya semua itu tidak menggantikan diri sebagai Tuhan. Kita berdoa karena Tuhan itu berdaulat. Saya berdoa semalaman mendengar banyak berita dunia ini. Kita Tuhan selalu berkata jangan khawatir. Apapun yang terjadi kelihatannya baik, belum tentu itu baik. Karena Tuhan punya rencana itu yang terlalu jauh ke depan. Jadi kalau kita melihat kenapa gereja kok ditindas, kenapa gereja itu kok mengalami bencana, Tuhan itu sedang menguji, melihat, dan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya kemarin setelah Natal kami punya kesempatan, yaitu baru pulang 1-2 hari, saya langsung berangkat ke Sumatera Utara. Sumatera Utara selama saya di sana kurang lebih 3 malam, berjalan tidak semua daerah. Karena ada daerah yang jalannya tertutup, sehingga jalannya harus 12 jam nggak mungkin. Jadi kami hanya di sekitar kota Medan, lebihnya banyak jalan ditutup karena jembatan rusak dan semuanya. Kami melewati kurang lebih hari Minggunya itu saya sampai Sabtu sore. Ya, Sabtu sore kami merencanakan Minggu itu kami sudah 8 gereja yang kami hadirin. Hari Senin 5 gereja. Ada satu gereja yang mungkin salah paham. Jadi kami kasih tahu Pak kita, dikasih tahu teman-teman juga. Bahwa kami akan datang ke sana kurang lebih jam segini. Kami cuma 20 menit saja. Dan ibadah dia 8:30. Kami kan ada keperluan. Jadi jam 9 kami datang, mereka belum ibadah, nunggu kami. Jadi kita jadi bingung sekali nunggu kita, terus dia masih puji-pujian 1/2 jam. Terus dia masih mau kita show firman 40 menit. Akhirnya kita kasih tahu Ibu Pendeta, Pak Pendeta, kita ini ada janji dengan 7 gereja. Mana mungkin kita satu gereja 1-2 jam. Ini jam 10 kita sudah 2 gereja. Jadi kalau kita selesaikan jam 10:30, 2 gereja nggak mungkin kita layani. Belum yang sore. Dan itu pun juga kita mesti membantu uang. Jadi kami cuma bicara 20 menit saja sambil memberikan bantuan dan juga memberi kekuatan. Ada yang minta 30 menit ya kita ikutin. Tapi kita jadwalnya dia berantakan semua. Karena mereka ingin ya biasalah. Dari situlah kalau kita melihat semua ingin kedatangan tamu yang baik, lupa dengan Tuhan yang ada. Segala rencana mereka menjadi egois, tapi sebenarnya bukan mereka lah. Mereka kan tidak tahu rencana kita. Nah inilah saudara, jadi akhirnya cuma 13 gereja yang kita datangin, padahal kita bantu 80 gereja. Dan sampai sekarang masih nambah-nambah. Terus karena hujan banjir di daerah Sibolga, saya dengar kemarin banjir lagi yang kita sudah kasih duit, minta uang lagi. Lama-lama kita mesti buka bank sendiri, cetak uang sendiri kelihatannya. Nggak ada yang lain, memang begitulah. Itu saudara. Ya enggak apa-apa, dia saya sudah kasih tahu bahwa kami bukan gereja besar. Ya, kami cuma punya iman besar. Gereja kami di Medan pun sewa setengah mati. 1 bulan itu kadang-kadang defisit, kita nggak mau bantu. Jadi mereka keteter-teter sampai saya ngomong sama pendetanya. Nanti suatu hari saya takut kamu pindah agama. Kenapa? Kamu berkata begini, oh gereja ini bantu yang lain. Gereja kita 1 bulan kurang cuma sekian juta nggak dibantu. Pasti kamu iri hati. Tapi saya kasih tahu, uang ini bukan uangnya gereja. Uang ini diakonia Natal. Nah,
Diakonia Natal untuk gereja lain. Jadi kalau memang kamu memang kebanjiran, ya saya bantu. Kamu memang minta dibantu atau kamu bantu? Ya dua-dua nggak bisa. Kalau kamu mau dibantu berarti kamu harus kebanjiran dulu. Jadi akhirnya berteman baiklah saudara. Jadi kita terus membantu mereka memang kurang haus uang karena ya memanglah gereja-gereja kecil begitulah. Apalagi kena lumpur, kursi hancur, sofa hancur, semualah tempat tidur hanyut. Ya memang berat lah. Tapi kita nggak bisa nolong semuanya. Nggak bisa memenuhi semuanya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang akan menolong dia. Saya katakan kepada mereka bahwa kami datang ini adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan memperhatikan. Tuhan mengirim saya ini bukan berarti untuk memenuhi. Tuhan akan kirim yang lain-lain lagi yang lebih baik dari kita semuanya. Tapi kita memulai menunjukkan bahwa inilah gereja harus menjadi kesatuan. Tidak boleh memikirkan sendiri. Yang kita bantu malah bukan gereja kita, saudara. Tetapi gereja-gereja lain. Malah saya tanya wakil pendeta kita, rumahnya hanyut. Kena semua buku-bukunya. Kita bilang kita bantu, nggak usah Pak. Ada beberapa keluarga pekerja juga, rumahnya dipenuhi kurang lebih sedada ini. Kulkasnya rusak, kita bantu nggak mau, padahal orang nggak punya uang. Saya bilang, ya sebenarnya kita mau bantu, kamu nggak mau, saya pikir Tuhan akan tolong kamu lebih baik dari saya bantu. Amin. Berarti imanmu memikirkan orang lain, bukan diri sendiri. Itulah kekristenan sebenarnya. Mari kita lihat tema kita karakter ada cermin firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, ayat 11 dulu. Berapa? 10, 11? Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yaitu Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nanti kita akan lihat ayat yang lain. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Saudara, ayat 1 sampai dengan 3 itu adalah yang luar biasa. Segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Tidak ada firman, tidak ada yang jadi. Ada firman, maka semuanya terjadi. Tetapi kalau kita melihat ada juga doktrin-doktrin yang mulai sudah menyesatkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, itu diganti. Seakan-akan saudara bahwa firman itu ya di bawah Allah dan sebagainya. Untuk menurunkan Yesus supaya tidak setara dengan Allah. Supaya menurunkan Yesus itu di bawah Allah. Sehingga muncul doktrin-doktrin yang dari Israel sendiri yang menolak Yesus. Akhirnya muncullah yang namanya pelajaran-pelajaran tentang Mesias, ada bermacam-macam. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Yesus memang juru selamat tapi bukan Allah. Dan begitu banyak, ada pendeta yang terkenal di Indonesia, begitu luar biasa terkenal, akhirnya ngomong Yesus juga bukan Allah, bukan satu-satunya juru selamat. Kan jadi bingung semua. Kenapa? Ya itulah, kalau gereja sudah kekurangan uang, kalau gereja sudah butuh bantuan orang, dan orang membantu, dan kemudian orang itu mulai membelokkan gereja, gereja itu akan ikut belok. Sehingga gereja tidak boleh mengambil satu keputusan yang membuat seperti, aku punya iman, aku akan bangun gereja dengan besar, walaupun uangnya sedikit, Tuhan yang akan tetap dibantu Tuhan. Seandainya kita gereja miskin sekalipun, bukan miskin kita nggak punya duit sekalipun, kalau ada gereja besar sekali mungkin jemaatnya 20.000, 30.000, bangunnya nggak cukup duit, mungkin kita punya uang 300 juta, mungkin kita bantu dia. Lupa kenapa? Karena kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Jadi tapi itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Memaksakan di luar kemampuan. Pasti orang kaya, orang kita juga, masa nama gereja hancur. Walaupun gereja saya nggak bisa bangun, nolonglah supaya nama Tuhan jangan jatuh. Tetapi ada juga yang nolong.
tetapi doktrinnya dirubah. Karena apa? Sudah kepepet. Makanya orang kalau kepepet itu berbahaya. Oleh sebab itu ingat, ketika kita tersudut, jangan mengambil keputusan. Ikutilah Tuhan. Karena firman itu menciptakan segala sesuatu. Jalan yang tertutup akan menjadi terbuka kembali. Amin. Jadi kalau jalan tertutup, Yesus itulah jalan. Waktu kita terjepit, saudara mungkin ngambil keputusan kilaf. Ingat bahwa Yesus katakan, akulah jalan. Dan Yesus selalu mengundang. Mengundang apa katanya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita harus menerima undangan itu. Setiap hari, setiap saat kita menerima undangan. Tuhan, aku menerima undanganmu. Tetapi jangan kita menaruh diri kita di posisi yang terjepit. Akhirnya gereja ini semua termasuk pekerja, gembala akan menyudutkan kita. Dan kita akan merubah konsep gereja kita. Artinya doktrin yang salah akan kita ambil. Jadi kita lebih baik mandiri bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus lebih kuat dengan apa yang ada. Kita tidak boleh bergantung dengan uang atau orang lain. Kita harus bergantung dengan apa yang kita punya. Dan Tuhan akan cukupkan. Sebab itu gereja yang kuat adalah jemaat, keluarga yang kuat, yang mendukung gereja tanpa intervensi dari orang lain. Mungkin gereja yang merasa kuat, kuat Pak, saya punya teman Pak. Dari gereja lain mau sumbang Pak, 5 miliar untuk bangun gereja. Saya katakan, nggak usah dulu, kita pelan-pelan aja dulu. Kenapa? Saya takut itu semua tidak tulus, setelah bangun kemudian ngatur gereja. Kalau kita dari dulu, kita sudah punya gereja banyak, tapi kita nggak mau. Kenapa? Saya takut kalau mereka setor uang banyak, terus mereka mengatur. Kita mau nggak mau, sudah terjadi. Begitu kita keluar uang sebagian, dia keluar uang sebagian. Akhirnya dia ngatur, kita nggak mau. Gedungnya diambil dia, uang kita hilang semuanya. Nah, tapi kita difitnah, kita ambil sertifikat. Pada sertifikat ada pada dia. Itulah namanya pelayan-pelayan Tuhan. Harus hati-hati dengan perkataan. Jangan gampang mendengar omongan-omongan orang yang tidak mudah dipercaya. Termasuk pendeta pun nggak semua harus bisa dipercaya. Lebih baik saudara mendengar dari sebuah sisi yang baik. Tapi orang benar tidak akan pernah membela dirinya. Karena firman Allah yang akan membela. Sebab apa? Dikatakan pada mulanya itu firman. Segala sesuatu firman. Kalau kita hidup dalam firman, firman akan menolong kita semuanya. Contoh, Saul itu dipilih Tuhan. Ya, Tuhan memilih dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada dia. Apa yang terjadi? Dia mulai tidak taat dengan firman. Dia ingin menjadi, ya mengikuti suara rakyat lah. Rakyat berkata, jangan bunuh. Daripada aku diberontak, lebih baik enggak, gitu saudara. Nah, ada juga dia ingin merasa bahwa dia lebih baik. Gitu. Ketika dia menunggu perang, Samuel kok gak datang-datang. Katanya mau datang, kok gak datang. Musuh sudah dekat ini. Ambil keputusan sendiri. Padahal Samuel berkata, jangan ambil keputusan, tunggu saya. Nah, dia takut. Kenapa? Karena kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan kata-kata ini akan keluar beberapa tempat juga. Keuangan kita, kekuasaan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, itu tidak bisa menggantikan Tuhan. Mungkin saudara bisa menangkap karena tahun baru, tidurnya kurang cukup. Jadi begini, saya dikasih uang banyak. Tuhan, terima kasih, kasih uang banyak nih. Waduh, sekian banyak sekali. Ya. Saya kasih kamu uang, kata Tuhan. Inilah uang, kekuatan. Setelah saya kasih uang, saya merasa kekuatan saya ada di uang ini. Nah, di sini mulai kesombongan, ambisi, arogansi sudah berubah menjadi Lucifer yang baru di bumi. Kalau kita punya kekuatan yang besar, otoritas atau kekuasaan besar, contoh saya jadi Perdana Menteri mama gitu, mungkin mulai terus bertindak semena-mena. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa Tuhan mengangkat seseorang seperti Saul. Tuhan memberikan kekuatan, kekayaan kepada banyak orang, tapi kebanyakan orang sudah meletakkan Tuhan di bawah apa yang Tuhan berikan kepada dia. Yang Tuhan berikan itu menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dan itu tidak sedikit kepada kita. Kita juga diberi anak atau diberi istri, diberi suami. Tapi setelah kita diberi istri atau suami, atau diberi anak, kemudian kita menjadikan istri atau suami kita Tuhan. Bukan lagi Tuhan penggantinya. Sebab itu kebenaran itu harus ditertibkan di gereja. Kebenaran itu ditertibkan dalam keluarga. Supaya saudara semua diselamatkan
Karena firman Allah. Amin. Jadi bukan karena alibi pandangan orang. Karena banyak pendeta, banyak pandangan itu bermacam-macam. Orang bisa, mama ada satu orang datang ke tempat saya karena nyumbang. Pak gini, oh benar, pasti benar saudara. Membenarkan orang tidak benar. Kalau memang bukan karena firman Allah. Sebab itu kita tidak boleh gampang disogok, tidak boleh gampang dibayar orang, tidak boleh gampang ditawarin orang, supaya kita tidak gampang dipengaruhi orang, tapi kita tetap dipengaruhi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan pada mulanya adalah firman, tidak bisa dimulai dengan sesuatu yang berbeda. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Orang itu dijadikan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kekuasaan oleh Tuhan, diberi uang oleh Tuhan. Kemudian orang itu berusaha untuk menguasai kita, umpama begitu saudara. Nah ini yang berbahaya. Termasuk uang itu menjadi kuasa. Orang itu dikuasai uang, kita dikuasai orang itu juga karena uang. Jadi kita harus hati-hati terhadap uang ini. Mamon, Tuhan tidak pernah mau disejarkan dengan setan sekalipun. Tetapi dengan mamon, dia harus berkata, karena mamon bukan manusia. Tapi dia berkata supaya pilih antara mamon dan Tuhan. Kalau ada Tuhan pasti ada harta, ada berkat. Kalau ada mamon, ada uang, tidak ada keselamatan, tidak ada damai sejahtera. Nah sekarang banyak orang di tengah-tengah tahun 2005-2006 ini akhirnya mulai ibaratnya dia itu bukan saja mau tetapi sudah menggadaikan dirinya. Menggadaikan kebenarannya. Untuk supaya apa? Survive di dalam bisnis, survive di dalam keuangan, sehingga mulai mereka menggadaikan imannya. Nah ini yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap di rel kita, firman Allah. Karena Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu punya urutan. Tapi orang itu kok kaya? Orang itu kok hebat? Tunggu waktunya. Semua ada waktunya. Oleh sebab itu kita tidak perlu iri, tidak perlu melihat orang diberkati atau tidak. Tapi kita harus melihat ada Tuhan nggak dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa kita dituntun oleh Tuhan. Firman itu yang menuntun kita, yang menjadikan semuanya. Kita harus kembali kepada firman Allah. Terus kita lihat beberapa ayat ini. Yaitu Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oh, saudara bayangin, orang kaya, tapi Allah itu yang kaya dengan rahmat. Sudah kaya, rahmat lagi saudara. Anugerah. Jadi sudah kaya luar biasa, memberikan tanpa memikirkan yang lain. Rahmat, kasih karunia, anugerah. Oleh karena kasihnya yang besar, jadi tulus, yang dilimpahkan kepada kita. Jadi jangan menukar. Jangan menukar dengan kaya atau dengan rahmat tanpa kasih. Ada gereja yang bicara cuma kasih karunia terus, saudara. Lupa untuk hidup dalam mengasihi orang lain. Saya punya kasih karunia Allah, kita kaya, kita punya ini, kasih karunia Allah, kita selamat. Lupa untuk menyelamatkan orang lain. Coba saudara lihat itu, banyak pelajaran. Kasih karunia Allah kita dapat ini semua. Begitu ada bencana, nggak ada satupun gereja besar mau nolong. Kenapa? Memang dia punya kasih karunia. Mungkin dia punya kekayaan, tapi dia tidak punya kasih. Kasihnya untuk dirinya sendiri, bukan kasih Allah untuk semua orang. Gereja harus punya kasih Allah untuk mengasihi semua orang. Ya, terus ayat selanjutnya. Pelan-pelan kita belajar ini ayat ini. Bagus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus sudah ada dalam diri kita. Kita nggak bisa memikirkan menurut kita. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Betul. Kasih karunia menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia ini muncul dari kasih Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita karena kasih karunia Allah telah menolong aku, menyelamatkan aku. Tapi kita lupa bahwa kasih karunia ini dasarnya adalah kasih untuk mengasihi orang lain. Apa yang kita punya, apa yang kita kuat, kita harus bantukan kepada mereka yang membutuhkan. Karena Allah tidak mengirim uang langsung turun dari langit. Tapi Allah memakai bendahara, engkau dan saya. Walaupun gereja kita ini bukan besar, kalau kita boleh dikatakan bahasanya itu tersenggal-senggal nafas kita. Gitu. Tapi kita masih bisa membantu 80 gereja. Mungkin akan sekitar 100 gereja yang akan kita bantu. Dan ini juga ada dari gereja yang cukup daerahnya cukup lumayan mapan. Tidak kena banjir. Tapi gerejanya kecil-kecil. Jadi pendetanya ngomong sama saya, pendeta teman saya, keliling-keliling dia, Pak Fenggi, itu saya punya
300 di bawah saya gereja. Tapi rata-rata mereka di desa. Kalau saya khotbah, kita kasih duit, bukan dia kasih saya uang. Tetapi yang paling parah itu WC-nya. WC-nya jongkok, terus dikasih juga bambu-bambu. Dari rumah. Kalau boleh, dia bilang begitu. Kasihlah keramik sedikit sama WC yang duduk. Saya bilang saya bantu. 20 gereja saja. Karena ini mestinya bencana banjir. Tapi ini mendesak juga. Jadi gak gampang saudara, bayangkan gereja gini aja yang minta banyak, apalagi kalau kita gede. Gitu loh. Tetapi yang besar kok gak diminta. Kenapa? Saudara, kita bukan bicara soal kita punya uang gak punya uang. Tuhan mempercayakan kita untuk menolong orang lain. Itu yang harus tahu, saudara tahu. Tapi kenapa kok kita gak dikasih kaya? Itu kan saudara pikir saudara sendiri. Saudara gak pernah berpikir kenapa Allah memberi kepada kita kasih. Kok gak memberi kekayaan? Kenapa orang diberi kekayaan tidak diberi kasih? Kenapa orang diberi gereja besar atau jemaat yang besar tapi tidak diberi kepercayaan untuk menolong orang lain? Amin. Jadi saudara mesti lihat kepercayaan kasih Allah itu. Jangan melihat kita diri sendiri kok kurang, tidak boleh. Kita harus melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Satu kepercayaan yang luar biasa. Amin. Orang yang dipercaya biasanya, kamu pergi ke daerah satu tempat ya, yang sulit. Nggak apa-apa, jalan aja, naik bis gitu. Yang nggak, kita nggak percaya, kamu duduk di sini makan sama saya. Kenapa yang dipercaya seperti ini? Jadi saudara mesti tahu, kalau dipercaya Tuhan ada sesuatu yang tidak pernah kita mengerti. Tetapi hargai kepercayaan Allah, hargai kasih Allah itu lebih daripada apa yang kita punya dan kita lihat. 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ini saudara yang harus tahu semuanya. Mengapa? Karena kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah itu ada pada Kristus. Sehingga kita bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus ada dalam hidup kita. Loh kok bukan Allah? Karena kepenuhan ada pada dia. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu. Kalau mau melihat Allah itu tidak bisa. Hanya cuma bayang-bayang. Tetapi melihat Allah itu harus melihat Yesus. Saudara mau melihat roh saya, nggak mungkin bisa lihat roh saya. Saudara harus melihat saya. Amin. Nah dari situlah kebenaran. Lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus. Makanya firman telah menjadikan semuanya. Tetapi kemudian didistorsi atau diturunkan. Bahwa dia bukan Allah. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan kembali untuk dia. Saya mungkin suatu hari jadi raja. Jadi raja. Semua itu harus untuk kebenaran firman Allah. Apa yang saya lakukan memang untuk negara saya. Tetapi saya harus memikirkan rakyat saya makmur. Tetapi tetap semua yang saya lakukan adalah kebenaran. Tidak boleh saya merampok negara lain, kerajaan lain, terus saya untuk negara, untuk rakyat saya supaya makmur. Tidak boleh juga. Jadi kebenaran itu harus di atas segala-galanya. Ketika ada kebenaran, disitulah kebenaran akan memerdekakan kita. Jangan memikirkan supaya anak kita sekolah, kita nipu orang lain. Itu nggak boleh juga. Itu yang harus dipikirkan yang baik. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu dalam dia. Kalau kita percaya kepada Yesus, semuanya ada di dalam dia. Namanya saja menjadi jaminan untuk berdoa. Namanya saja untuk mengusir setan. Namanya saja berkuasa. Amin. Saudara mesti tahu di situ. Jadi kembalilah kepada firman Allah. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan lihat kiri kanan, orang yang lebih atau tidak lebih. Jangan sampai iri hati, tapi saudara mengucap syukur. Kalau boleh dipercaya Tuhan oleh firman-Nya. Dan kita boleh hidup sesuai firman Allah. Itu kepercayaan besar. Itu harta yang paling mahal di dunia ini. Bukan alam semesta, tapi yang menciptakan alam semesta, yaitu firman Allah. Ketika firman Allah dipercayakan Allah kepada saya, sehingga saya harus melakukan firman Allah, walaupun harga yang harus dibayar mahal. Itu sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Berarti Allah telah mempercayakan harta yang paling mahal, yang termahal di seluruh yang ada dimanapun juga. Yaitu kebenaran firman Allah. Maka
Makanya kita harus hidup dalam firman Allah, tidak bisa tidak. Kita tidak bisa lagi namanya kompromi. Ya, kalau kita mama, ya oke lah, kita mau menerima kamu bukan karena kompromi. Kita ada yang namanya sedikit, ya istilahnya itu toleransi, tapi bukan berarti menyetujui. Biasa tuh ada orang berdosa bisa, gitu loh. Kita toleransi supaya dia mengerti firman Allah, gitu loh. Bukan menyetujui dosanya. Ingat itu situ saudara. Itu kebenaran firman Allah. Jangan saudara merasa gereja ini suci. Terus ada orang berdosa Pak. Kalau bisa jangan masuk. Tidak bisa. Saudara berarti saudara mikir dirimu sendiri. Toleransi itu bukan menyetujui dosanya. Toleransi itu membuka pintu untuk semua orang. Supaya melalui pintu itulah, saudara, maka dosa itu akan dihilangkan semuanya. Karena kita tidak menyetujui. Tapi kita toleransi, bukan toleransi dengan dosanya. Dengan orang yang diperdaya oleh dosa itu sendiri. Karena orang itu sudah tidak bisa lepas dari dosanya. Sehingga kita perlu membuka dia, toleransi supaya kita membuka belenggunya pelan-pelan melalui kebenaran firman Allah. Hal yang kedua, ciptaan untuk kemuliaannya. Ciptaan untuk kemuliaannya. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus untuk Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik. Saya baca satu kata-kata, ya. Ini kalau kita khotbahkan bisa diserang dari gereja-gereja yang anti kebaikan, yang cuma kasih karunia. Sehingga kalau saya katakan, itu loh. Jadi kebaikan kita bagi orang percaya loh ya, bukan tidak percaya. Bagi orang percaya, kebaikan itu sudah sama seperti doa kita. Dan salah. Kalau saudara bicara tentang orang yang tidak beriman, tidak boleh. Berarti kebaikan itu membuat dia masuk surga. Tapi bagi orang percaya, kebaikan itu sama dengan merupakan doa dia juga. Amin. Jadi saudara tetap berdoa. Tapi doa tanpa kebaikan, tanpa perbuatan tidak baik. Sehingga ketika kita bermurah hati, kita berbuat baik, itu sudah menjadi bagian dari doa kita. Saya pernah tulis buku, yaitu bahwa kita menjadi bagian dari jawaban doa kita. Menjadi bagian dari jawaban doa kita. Bukan jawaban, bagian. Contohnya saja, saudara. Saya mau orang itu baik sama saya. Maka firman Allah berkata, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dahulu. Amin. Jadi mau tidak mau saya harus menjadi bagian dari jawaban doa saya. Ini kalau mau diuraikan, baca buku aja, bergaul atau berdoa. Bisa 3 jam nggak selesai. Nah ini salah satu contoh. Nah kita lihat terus ayat selanjutnya, Mazmur. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Bayangin, orang ngabarkan Injil, itu perbuatan baik juga. Tentara yang besar. Banyak orang berdoa di gereja, tapi tidak memberitakan Injil. Banyak orang memberitakan Injil, tapi Injil itu Injil dirinya sendiri. Bukan kebenaran hakiki. Gitu. Karena mereka sudah dibelenggu oleh apa? Oleh sesuatu yang membuat dia tidak bisa bergerak keluar. Contohnya, kalau dia bicara A, bicara B, nanti kalau saya ngomong ini, wah nanti persembahan nggak masuk, bangkrut gereja saya. Nah, ada yang juga berpikir begitu. Kalau saya ngomong begini, jemaat nanti keluar, nggak ada jemaat. Jadi mulai terjadi kompromi. Sehingga kita tidak boleh bicara kompromi. Kita tidak boleh bicara kompromi. Tapi kita bisa juga yang tadi saya katakan kembali. Kita mempersilahkan orang datang, tapi kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi kita memberi kesempatan kepada mereka supaya kita buka dosa, belenggu-belenggu yang mengikat mereka supaya mereka bisa bebas. Tapi itu tidak bisa bertahan lama kalau dia tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Terus selanjutnya, yang ketiga, karakter mencerminkan iman. Efesus pasal 2 ayat 8. Ini yang dipakai. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Jadi kembali lagi kepada iman. Jadi kalau orang yang punya iman besar, tadi saya katakan kami membantu bapak-bapak semua, bukan karena kami gereja besar, bukan karena kami punya uang banyak, tapi karena punya iman besar. Kalau orang punya uang banyak, punya kebesar, belum tentu punya iman besar. Karena mereka bergantung kepada situ. Kalau orang punya iman besar, saudara, berarti sudah nggak usah ngomong, Tuhan ada di dalam dia. Dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada pada kita. Makanya Tuhan menyembuhkan orang itu melalui imannya. Jadilah sembuh oleh imanmu. Jadi yang nomor satu yang kita bangun adalah iman yang murni. Amin. Iman yang murni itu datang dari firman Allah. Firman Kristus. Tidak bisa menurut pandangan kita. Untuk yang terakhir saya kasih pandangan begini saudara. Saudara bayangkan, Yesus itu adalah sang firman. Sang firman. Begitu dia datang, dia tidak pernah banyak ngorek-ngorek tentang perjanjian lama. Dia ambil saja perjanjian, seperti Daud lakukan ini, oke. Dia tidak pernah berbicara terlalu banyak. Gitu loh. Dia terlalu banyak. Tetapi dia memberikan satu pandangan yang untuk orang melakukan firman Allah. Gitu loh. Seperti yang saya katakan, apa yang ingin orang lain perbuat baik kamu, perbuat lebih dahulu. Dia selalu berkata gitu. Dan itu yang diajarkan kepada dia, untuk kita, itu luar biasa sekali. Jadi dia memberikan satu intisari. Tetapi kerap kali kita korek-korek perjanjian lama yang sudah digenapi, seakan-akan kalau boleh saya katakan, membenarkan kita untuk menyakiti seseorang, supaya kita ini dapat lebih baik. Itu nggak benar. Itu mungkin seperti ada dalam firman lain, perjanjian lama, itu Tuhan yang perintahkan. Tetapi ketika Yesus turun, dia sudah memperbaiki, menggenapi Taurat. Taurat itu gigi ganti gigi. Kalau kamu sakitin saya sakitin kamu. Tapi Yesus itu memberikan kasih. Karena dia menutupi Taurat. Yang kita hidup dalam dosa kekerasan, dia yang mati untuk kita, dibungkuslah semua dosa kita oleh kasih dia. Amin. Sehingga sekarang kasihnya itu harus pada kita, sehingga sekarang kita ini hidup itu di dalam kasih. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Karena kita dilahirkan oleh kasih Allah. Amin. Kita dilepaskan dari hukum Taurat. Ya kita mau balas orang, karena kita disalahkan, kita bisa salahkan. Tapi karena Kristus telah mengubah kita semua dengan kasih-Nya, maka kita nilai dari kasih Allah. Sehingga kita harus kembali, pelajaran perjanjian lama kita tetap lakukan, yang untuk memuliakan Allah semua, namun yang mengandung kekerasan, mengandung hal-hal yang mungkin menurut saudara, yang kurang, maksudnya sesuatu yang untuk diri sendiri, itu harus dikurangi, kita harus kembali kepada kasih. Karena disebutkan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau kita kembali kepada kasih, otomatis hukum Taurat nggak usah kita ngomong. Kita sudah melewati semuanya. Banyak orang akhirnya melakukan hukum Taurat di gereja, ada juga. Mulai pakai ini, pakai itu. Kenapa? Karena kasih tidak melebur dalam hidupnya. Karena dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan yang lainnya. Kita harus belajar untuk memikirkan yang lain. Karena Allah memikirkan kita. Amin. Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, Allah akan memikirkan yang lain. Kalau Allah memikirkan kita dan kita yakin kita punya iman bahwa Allah memikirkan aku, Allah memelihara aku, Allah menuntun aku selama aku di jalan benar. Saudara, kita yakin seperti itu, maka kita akan memikirkan orang lain juga. Karena kita dipikirkan Allah. Saya ngomong sama kemarin waktu di Sumatera Utara. Waduh Pak, jalannya nih, kok melewati sawit setengah mati, saudara. Setengah mati, saya padahal duduk di belakang, saudara, sama aja di tengah-tengah ya. Sama-sama capeknya gitu loh. Sampai yang ngomong begini, saya yang masih muda aja capek, kok Pak Fengi gak capek. Bukan soal capek gak capek. Kalau kamu punya kasih, kamu gak akan rasa capeknya. Yang kamu lakukan adalah tujuanmu. Amin. Tapi kalau kamu gak punya kasih, kamu merasa capek. Karena gak ada tujuannya. Kalau tujuanmu ada sesuatu, kamu gak capek. Coba saudara berjalan-jalan aja. Tak kasih Maya, saya kasih 5 jam putar-putar tanpa boleh beli. Saudara akan capek, lihat sana mau beli nggak bisa, capek sana beli. Coba saya kasih saudara $1.000. Beli sesuatu barang 5, keliling 5 jam. Oh saudara senang, semangat sekali, nggak capek.
pulang kaki bengkak gitu aja saudara. Nah, kenapa? Dari situlah orang harus punya kasih. Kasih itu akan punya tujuan, gak akan membuat dia capek. Kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini, biar iman kami kembali bangkit, iman yang murni, iman yang suci, iman yang tulus, supaya disitulah kami sadar bahwa segala sesuatu itu Tuhan, karena kasih-Mu telah membungkus kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan itu dasarnya kasih, karena kasih telah menggenapi hukum Taurat. Biar semua kekerasan, semua kejahatan, semua iri hati, semua Tuhan yang tidak baik kami tidak ingin melakukannya. Mungkin juga di perjanjian lama yang tentang hukum Taurat yang membuat kami menjadi terikat kembali kepada hukum Taurat. Kami tidak mau, tapi kami ingin belajar untuk tidak memikirkan diri sendiri. Karena hukum Taurat hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, tetapi kasih-Mu memikirkan kita kepada banyak orang. Kau mengurapi kami semua di tempat ini. Kau menyucikan. Kami undang. Kami tidak lupa berdoa memberkati gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar berkat Tuhan tercurah dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, untuk berjemaat gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan, baik itu pembangunan gereja, ucapan syukur, diakonia Natal, dan juga perpuluhan. Biarlah Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan boleh turun setiap atas kami. Baik itu di dalam studi kami, karir kami, keluarga kami, kesehatan, kerohanian kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap bisa menjaga hati kita? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhanlah